Oke, teman-teman, saya rasa sangat penting ya untuk mengirim aset grafis kita, baik itu footage maupun vektor ataupun foto, ke banyak situs microstock agency. Karena kita nggak pernah tahu di mana karya kita duluan sales ya, atau di Microsoft mana karya kita duluan sales atau terjual lebih cepat ya. Karena bisa saja karya kita kurang laris di Microsoft Agency yang satu, namun laris di Microsoft Agency yang lainnya. Sebagai contoh, saya kemarin sempat mengupload sebuah aset grafis untuk keperluan Endscreen ya, seperti ini, Endscreen bergaya doodle. Ini di situs Shutterstock ini belum laris, tapi di situs lain seperti Adobe Stock kemarin di Adobe Stock ya, sekali download itu bisa terjual sebesar $25 ya. Itu mungkin lisensinya, mungkin lisensi video, karena mungkin lisensi videonya itu dia dibeli sebagai yang tidak berlangganan, atau kalau di Shutterstock mungkin on demand ya, on demand atau mungkin enhance, saya nggak tahu. Yang jelas video atau aset footage memang dihargai lebih besar dibandingkan vektor ya. Nah, itu juga bisa teman-teman jadikan kesempatan untuk menyebarkan aset footage teman-teman ke banyak situs Microsoft Agency, karena memang tidak ada ikatan eksklusif ya. Pada dasarnya situs Microsoft itu tidak ada ikatan eksklusif, kecuali kita memang terikat karena menyatakan diri atau menyetujui perjanjian tersebut. Tapi nggak semua Microsoft Agency ada perjanjian tersebut ya, hanya beberapa saja seperti Dreamtime dan iStock setahu saya ya. Oke, ini lumayan ya teman-teman ya, sekitar segini. Ini untuk sekali download ya. Kemarin saya dapat sekali download ya. Sekali download. Jadi intinya semakin kita nyebar ke banyak Microsoft Agency, semakin besar peluang kita mendapatkan hal-hal tak terduga yang mungkin menguntungkan bagi kita dalam menjual aset grafis. Oke, pada video kali ini saya juga akan memberikan tutorial ya, cara mengupload aset grafis kita yang sudah terjual di Shutterstock, diupload lagi di Adobe Stock ya, atau Adobe Stock ya, karena memang caranya agak berbeda dengan situs Microsoft lain ya, cara menguploadnya. Oke, sekaligus saya di sini menegaskan bagi yang masih bertanya-tanya, boleh nggak sih jual aset ke banyak Microsoft? Tentu saja boleh, penjelasannya ada di kolom deskripsi. Oke, simak terus ya teman-teman ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, untuk mengupload ke Adobe Stock atau Adobe Stock memang agak berbeda. Teman-teman bisa masuk ke situs Adobe Stock-nya ya, masuk aja, bisa di dashboard, bisa langsung ke upload file atau di insight atau dimanapun, karena tombol uploadnya selalu muncul di bagian kanan ini ya. Teman-teman tinggal klik saja, klik upload. Nah, di sini memang agak membingungkan karena untuk video, teman-teman bisa klik video, ini diharuskan memakai situs FTP uploader ya, FTP uploader. Teman-teman sebenarnya bisa mempelajarinya ketika mengklik learn more di sini ya. Nah, di sini teman-teman klik aja FileZilla, nanti akan dibawa ke aplikasi FTP uploader ya, FTP uploader atau FTP client. Ketika diklik nanti akan muncul seperti ini. Bagi teman-teman yang belum mendownload FTP, download aja gratis. Pilih yang ini, download FileZilla Client. Nah, di sini nanti download, install, gampang banget. Nanti teman-teman bisa masukin di bagian bawah sini atau dimanapun untuk mengupload file footage ya, file footage yang akan dijual ke Adobe Stock. Oke, jadi tampilan muka FileZilla ya, yaitu FTP uploader seperti ini teman-teman. Di sini ada host, ada username, ada password, ada port ya. Nah, kita abaikan dulu ini, pastikan teman-teman sudah mendownload dulu dan menginstalnya. Kita abaikan dulu ini, nanti kita akan men-setting dulu nih. Buat teman-teman yang belum tahu, settingan untuk diupload ke Adobe Stock tuh berapa ya, untuk file animasi footage-nya ya. Di sini kebetulan saya sudah membuka After Effects-nya ya. After Effects itu adalah suatu media kita membuat animasi yang sangat mudah untuk diupload ke situs Microsoft. Walaupun ada alternatifnya PowerPoint ya, tapi agak susah karena memerlukan fitur tambahan untuk mengkonvertnya sebagai MOV yang nantinya akan lebih mudah dikirim ke situs Microsoft. Tapi jangan khawatir, saya pernah membuat tutorialnya bagi teman-teman yang
memakai PowerPoint. Masuk aja ke pojok kanan video ini ya, untuk melihat tutorial cara mengupload, cara men-save atau men-setting file footage dari PowerPoint agar bisa diupload di situs Microstock. Mampir saja di videonya atau klik atau cek di kolom deskripsi. Oke, bagi pengguna After Effects sangat mudah banget karena nggak perlu fitur tambahan ya seperti converter online dan sebagainya. Cukup pastikan saja di composition sini ya. Di composition teman-teman cek composition setting atau bisa disetting dari awal saat pertama kali teman-teman membuat footage ini ya. Oke, di sini pastikan teman-teman men-setting ukurannya 3840 kali 2160. Ini adalah settingan untuk video 4K. Jadi kalau teman-teman ingin membuat video 4K, ada kemungkinan lebih mudah untuk lebih dicari ya di zaman sekarang ini, karena sekarang rata-rata orang membuat video itu 4K ya. Tapi kalau teman-teman laptopnya nggak kuat, teman-teman bisa setting lebih rendahnya, yaitu 1920 kali 1080. Ini adalah HD ya, tapi saya sarankan coba yang 4K saja karena lebih berpotensi untuk di-download. Dan frame rate-nya pastikan 30 ya. Ini kenapa 30? Ini karena saya sering banget lebih keterima dengan settingan frame rate ini atau FPS ini 30 ya, FPS 30. Pastikan, nah untuk durasinya pastikan tidak lebih dari 60 detik ya. Jadi bisa 5, 6 atau sampai 60 detik ya. Ya ingat teman-teman, ini detik ya, ini menit ya. Jadi settingannya di sini tidak boleh lebih dari 60 detik ya. Oke, langsung saja oke. Nah, di sini ketika sudah oke, teman-teman bisa cross check untuk play filenya sudah benar atau belum ya pergerakannya. Oke, kalau sudah, langsung saja teman-teman bisa composition add to render. Composition add to render QW ya. Di sini teman-teman bisa langsung cek lossless-nya, setting sebagai QuickTime, nanti dia akan menjadi MOV. Oke ya, tuh MOV terlihat di sini ya, langsung saja render. Nah, kebetulan saya sudah merendernya, saya tidak perlu merendernya lagi, langsung saja saya kasih unjuk cara menguploadnya menggunakan FTP FileZilla untuk mengupload footage di Adobe Stock. Oke. Nah, kembali ke tampilan ini ya, tampilan uploadnya Adobe Stock ya. Teman-teman bisa klik Learn More di sini ya. Tadi ya. Nah, di sini ada host. Host ini bisa teman-teman copy ya, teman-teman copy. Langsung aja Ctrl C, misalkan masukin ke FileZilla-nya. Tadi saya kebuka 2 ya. Kita tutup saja 1. Nah, ini hostnya, copy paste di sini ya. Nah, username ini apa? Username ini teman-teman bisa mengambil ID ya, ID teman-teman. Ini ID Adobe Stock teman-teman. Nah, setiap orang memiliki ID yang berbeda-beda. Teman-teman tidak bisa memakai ID saya pun tidak bisa memakai ID teman-teman. Jadi tinggal copy aja ID teman-teman, masukin ke username di sini ya. Nah, lalu password. Nah, untuk password tinggal generate saja, klik generate, nanti akan dapat password. Klik generate, maka akan muncul password yang perlu kita copy. Drag saja. Susah sekali. Drag saja lalu paste di FileZilla-nya sebagai password, lalu quick connect. Nanti akan connect dengan sendirinya dari FTP-nya Adobe Stock ke komputernya teman-teman. Oke saja. Oke, kalau sudah terkonek nanti akan ada tulisan successful di sini teman-teman. Nah, saya sedikit menjelaskan ya. Jadi local site ini adalah folder-folder yang ada di komputer teman-teman, dan di bagian bawahnya ini adalah isi dari foldernya. Yang misalkan teman-teman tadi nyimpen filenya di mana? Saya kebetulan saya nyimpen filenya di sebentar ya. Saya nyimpen filenya di nih, upload Adobe Stock. Ketika saya klik di sini, maka akan muncul isi dari foldernya, yaitu endscreen_spacetime.mov ya. Caranya mudah sekali, tinggal klik kanan ya, lalu upload.
Oke, nanti akan diproses di sini sampai berhasil. Ketika berhasil nanti dia akan muncul successful transfer di sini gitu teman-teman. Ditunggu aja teman-teman ya. Oke, sambil menunggu saya ngajak teman-teman untuk menjelajahi channel saya karena saya sedang menyiapkan playlist khusus ya untuk teman-teman Microsoft kontributor yang ingin bereksplorasi dengan Adobe After Effects. Saya bikin playlistnya supaya teman-teman nanti kita sama-sama bisa belajar untuk menjual animasi footage di situs-situs Microsoft. Jadi pastikan teman-teman subscribe channel ini dan jelajahi link di kolom deskripsi karena saya sudah menyiapkan playlistnya ya. Oke, sepertinya agak lama uploadnya karena filenya cukup besar. Kita skip saja teman-teman ya. Kita skip saja langsung sampai pada pembahasan keywordingnya di Adobe Stock. Kita skip saja 1, 2, 3 skip. Nah, oke. Sekarang filenya sudah successful transfer ya dan sudah pindah ke sini. Artinya sudah masuk ke Adobe Stock ya, teman-teman. Tinggal masuk aja ke Adobe Stock ya. Oke. Nah, di sini ya, di bagian upload sini masih di halaman yang sama ya, halaman upload. Tinggal di refresh saja sampai dia muncul ya. Kita refresh terus sampai dia muncul. Biasanya butuh beberapa menit ya untuk muncul ya teman-teman ya. Oke, sepertinya sudah muncul. Kita teman-teman bisa tinggal copy deskripsi dan keywordnya di sini teman-teman ya. Dan kebetulan saya pernah upload ini di Shutterstock, maka saya tinggal copy saja deskripsinya ya. Saya copy paste di sini ya, seperti ini. Pastikan properti atau people recognizable-nya di-no-kan karena kita tidak menggunakan properti release dan sebagainya, di-non-kan ya. Di sini teman-teman bisa memilih kategori ya, entah graphic source atau apa. Kebetulan saya ini memilih graphic source karena nanti akan dipakai di end screen-nya channel YouTube seseorang ya. Oke, untuk keyword klik aja di sini ya, paste keyword. Nah, di sini sudah direkomendasikan keyword berdasarkan gambar kita oleh Adobe Stock. Tapi saya lebih memilihnya untuk menghapusnya dan mengcopy dari yang saya buat di Shutterstock kemarin ya, tinggal copy. Oke, saya juga pernah men-share cara membuat keyword ya dan deskripsi yang efektif. Teman-teman bisa cek kolom deskripsi atau cek video di pojok kanan ini cara mengisi keyword dan deskripsi yang efektif. Oke, kalau sudah maka tinggal klik submit. Kebetulan saya pernah mensubmit gambar ini hanya contoh saja, jadi saya tidak mengklik submit. Teman-teman nanti kalau mengupload yang sebenarnya tinggal klik saja di sini ya, klik submit. Atau kalau belum mau disubmit atau mau disimpan dulu, tinggal save saja di sini, save works ya. Oke teman-teman, sekedar info, ketika kita menyetok footage, tentunya memorinya akan lebih besar karena satuan file itu bisa sampai ratusan megabyte. Jadi saya sarankan teman-teman memiliki space yang cukup besar untuk menyetok atau mempersiapkan stok untuk footage animasi ya. Saran saya teman-teman, jika kebingungan atau kehabisan memori di komputer, khawatir kehabisan memori atau space di komputer, teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya Google Drive teman-teman ya. Google Drive itu seperti seperti flash disk online ya teman-teman ya. Jadi klik aja Drive ya di searching seperti ini. Nah, nanti akan keluar Google Drive. Oke, di Google Drive ini teman-teman mendapatkan space gratis sekitar 15 GB ya teman-teman. Teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk menyimpan file-file teman-teman yang teman-teman rasa masih penting dan untuk dikirim ke banyak Microsoft agency, namun teman-teman khawatir komputer yang nggak muat, bisa save di Google Drive. Oke, linknya bisa teman-teman lihat di sini, drive.google.com. Oke, demikianlah tutorial cara mengupload karya ke Adobe Stock, karya footage ke Adobe Stock menggunakan FTP client, yaitu FileZilla. Oke, sekali lagi sangat penting untuk mengirim karya teman-teman, terutama footage yang komisinya lebih besar, mengirim ke banyak Microsoft agency tentunya akan memiliki peluang lebih besar untuk terdownload ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan kirim ke beberapa Microsoft agency. Tenang aja, selama teman-teman tidak terikat perjanjian eksklusif, teman-teman aman untuk mengirim ke banyak Microsoft agency. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu situs Microsoft agency apa yang sangat saya rekomendasikan untuk mengirim footage, bisa cek link di kolom deskripsi ya. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti saya akan bahas reka ulang
pembuatan animasi ini ya, reka ulang pembuatan animasi ini yang teman-teman bisa ikuti. Kali lagi teman-teman nanti bisa mendapatkan inspirasi baru yang lebih baik dari video yang saya buat ini ya, yang kemarin sempat terdownload seharga $25. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.